Halo guys, selamat pagi. Pagi, tetap semangat luar biasa. Allahu Akbar. Aku di sini udah punya virtual Oracle Box yang baru aja aku install Windows 7 dan aku dapat tugas kalau aku harus bikin 5 software yang wajib diinstal pada komputer yang baru aja diinstal ulang atau mungkin komputernya baru dibeli dan baru diinstal lah. Di sini aku udah nyiapin file-filenya di removable disk E folder ini. Nah, di sini aku punya 5 rekomendasi software. Ini boleh diikutin, boleh enggak, boleh diganti-ganti, tergantung kalian pakainya mau yang kayak mana. Yang pertama-tama langsung aja aku bakalan install yaitu antivirus. Aku pakai Smadaf di sini. Sini kita install dulu. Sebentar. Agak lelet nih karena ya maklum lah. Laptopnya spek Majapahit. Nah, kita next accept the agreement, create desktop icon, allow sending of analytics, lalu kita tekan install. Tekan finish. Oke, sudah muncul, sudah bisa dipakai Smadafnya, sudah terpasang juga, sudah berjalan. Nah, kenapa software pertama tuh harus Smadaf? Karena kita kan orang Indonesia tuh kadang pakai komputer walaupun mahal nih komputernya, tetap kita nggak mau gitu ngeluarin duit buat install software-software yang berbayar. Karena menurut kita buat apa gitu beli yang bayar kalau ada yang gratis. Nah, disitulah letak jebakannya, dimana software-software gratis yang bajakan ini keseringan tuh dipasangi virus malware, dimana virus malware ini bakal nyuntikkan ke sistem kita, nyerang sistem kita, ngambil semua data-data kita. Itulah kenapa alasannya kita perlu antivirus buat nge-scan aplikasi-aplikasi tadi. Kalau misalnya ada yang mencurigakan filenya di dalamnya, langsung diblokir sama antivirusnya. Di sini karena aku pakai Windows 7, makanya aku tambah lagi tuh Smadaf. Tapi kalau kalian pakai Windows di atas Windows 7, Windows 10, Windows 11 itu nggak perlu lagi karena sistem antivirus dari mereka itu udah bagus banget. Next, aplikasi yang kedua itu adalah Firefox. Kenapa Firefox? Kenapa nggak Chrome? Padahal Chrome itu lebih terkenal lah di kalangan-kalangan kita gitu. Nah, aku pakai Firefox itu karena dia lebih ringan. Terus add-onnya itu bisa kita otak-atik sesuka kita, nambahin add-on segala macam. Terus nanti kalau kalian udah misal install Firefox nih, kalian pasang add-on itu namanya uBlock Origin. Itu bagus banget buat ngehalau semua iklan-iklan pop-up. Yang dimana iklan pop sendiri itu ya ada virusnya juga gitu, redirect. Dimana aku pernah kena itu akun websiteku itu kehack dan nggak bisa aku akses sama sekali. Yang ketiga itu ada Microsoft Office. Kenapa Microsoft Office? Ya kita tahu lah Microsoft Office itu dipakai di mana-mana gitu. Kita mau bikin makalah, mau bikin jurnal, mau bikin laporan keuangan, mau bikin laporan segala macam, bikin proposal, itu pasti perlu Microsoft Office buat ngetik-ngetik. Tapi kalau misal nggak pakai Microsoft Office pun banyak kok software-software lain, tergantung kalian sukanya mau yang kayak mana. Tapi kalau secara umum Microsoft Office itu paling banyak dipakai. Selanjutnya ada WinRAR. Nah, ini aku agak salah urutannya sebenarnya. Seharusnya WinRAR dulu baru Microsoft Office. Kenapa harus WinRAR dulu? Karena untuk mengekstrak file-file nanti yang udah kita download dari internet, kebanyakan itu ada dua jenis file zip sama file RAR. Nah, kita perlu WinRAR untuk mengekstrak file-file tadi supaya softwarenya bisa kita dapatkan. Dan WinRAR ini gratis, teman-teman. Selanjutnya yang terakhir adalah VLC Media Player. Kenapa VLC Media Player? Karena kita perlu software untuk mutar video di laptop kita. Kenapa? Walaupun di sini udah ada ya media playernya, tapi terkadang media player yang disediakan oleh si Windows ini kurang lengkap fitur-fiturnya. Nah, di sini kita pakainya VLC. Kenapa VLC? Karena dia pertama gratis, dia nggak punya iklan pop-up. Jadi pemilik dari VLC ini nggak mau naruh iklan lah di softwarenya. Kalau GOM Player tuh masih ada iklannya. Makanya kenapa aku bilang pilih VLC aja. Tapi tergantung teman-teman juga, kembali lagi pilihnya mau yang mana. Mau yang GOM, kalau GOM tuh kan ada GOM Player Premium, dia nggak punya iklan lagi. Kalau VLC ini ya dia nggak premium, dia nggak bayar, dia nggak punya iklan, itulah kelebihannya. Nah, itu aja teman-teman 5 software rekomendasi untuk kalian
pasang setelah laptop kalian diinstal atau diinstal ulang. Oke, teman-teman, selanjutnya kita bakal bahas soal driver komputer. Apa sih fungsi dari si driver komputernya ini? Jadi yang pertama itu fungsinya mengontrol perangkat keras. Yang kedua, menerjemahkan perintah sistem operasi. Yang ketiga, agar hardwarenya bisa berfungsi dengan optimal. Yang keempat itu menjaga kompatibilitas driver, memastikan si perangkat keras ini bisa digunakan pada versi sistem yang optimal. Jadi sesuai nih antara si hardwarenya dengan si sistem operasi kita ini sesuai gitu. Terus yang kelima, mengaktifkan fitur-fitur khusus pada perangkat atau hardware kita. Kayak misal kita tuh pakai VGA mungkin ya, untuk main game itu VGA-nya tuh bisa kita atur mau screen refresh rate-nya jadi berapa, FPS-nya jadi berapa, terus performance-nya mau dikemanain, mau dikasih ke grafik semua atau mau dikasih ke frame rate semua. Jadi fungsi driver komputer itu adalah sebagai penghubung atau interface antara sistem operasi dan si perangkat keras yang kita pakai agar keduanya saling bisa berkomunikasi. Dan untuk ngecek si drivernya ini gampang banget, tinggal kita buka aja start Windows. Di sini kita ketik device manager. Ini paling atas, kita klik, kita buka. Inilah dia semua driver kita. Di sini ada disk driver, ada Kioxia Transmemory ini, USB yang lagi aku pakai, ini VBox ya, virtual box kita. Habis itu ada display adapter. Di sini ada standar grafik VGA adapter. Terus ya ada lain-lainnya, ada DVD, CD-ROM, human interface dan banyaklah yang lainnya. Ada universal bus buat network kita. Untuk di sini kalau misal kita klik si ini VBox room atau device, kita klik kiri dulu baru klik kanan, ini kita bisa update driver software. Ada dua cara buat update-nya. Cara yang pertama, kita biarin dia nyari sendiri si softwarenya ini di online, tinggal kita konekin aja ke internet. Cara kedua, kita cari sendiri si drivernya ini dari internet, itu bisa. Terkadang kita search otomatis dari sistemnya itu nggak ketemu gitu, jadi kita harus cari sendiri via internet. Untuk aku sendiri tuh aku coba dulu yang search automatically. Kalau misal dia nggak bisa atau bermasalah nih, habis diupdate malah bermasalah dia, aku bakal cari sendiri di online yang sesuai dengan tipe laptopku untuk softwarenya. Dan next lagi teman-teman, kita di sini bakal membagi partisi ini apa? Jadi kita kan di sini di komputer kita ini ada memori C, ada memori D dan segala macam memori lain. Mungkin teman-teman yang punya komputer, tapi kan kadang kita mau jadi filenya itu terpisah-pisah gitu. Mau ada C, ada D gitu. Dari D mau kita pisah lagi supaya lebih gampang kita nyari-nyari file atau segala macam punya kita lah. Di sini kita tekan start teman-teman, tekan komputer, lalu kita manage. Tadi aku ulang ya. Tekan start di komputer ini, kita klik kanan. Di sini bakal muncul manage. Kita tekan manage-nya. Lalu kita ke disk management. Nah, di data C ini kita klik sekali, baru kita klik kanan di sini. Di sini ada shrink volume. Kita klik shrink volume-nya. Di sini bisa kita lihat juga ada 60 GB nih awalnya. Di C kita ini ada 60 GB. Ini punya C semua nih, 60 GB. Di sini udah terbuka shrink C. Ini kita di enter amount of the space shrink in megabyte. Kita bisa pilih naikkan, turunkan gitu. Nah, ini udah maksimal, nggak bisa dinaikkan lagi. Ini kita turunkan aja. Aku mau misalnya cuman 30 GB. Nah, jadi satuan giga itu ada di 1000 giga. Satuan giga, 1 giga itu 1000 megabyte. Kenapa di sini 30.000? Dia jadi 30 gigabyte gitulah. Teman-teman boleh lihat sendiri konversinya nanti. Pokoknya 1 giga itu 1000 megabyte. Di sini 30.000 megabyte itu sama dengan 30 giga. Kita tinggal tekan shrink. Oke, sabar, dia loading. Nah, di sini ini udah terbagi kan, udah ada ini C. Ini tulisannya masih unlocated.
kita klik kanan, kita new simple volume, kita klik next di sini. New simple volume di sini segala macam tinggal diatur-atur aja, kita klik next. Nah, di sini kita boleh pilih angka apa aja terserah. Kalau aku biasa itu pakai dia udah nggak ada ya, ya udahlah pakai A aja. Oke, kita klik next. Ini kita pilih aja sesuai dengan teman-teman yang mau gitu. Nah, kita finish formatting. Ini dia new volume A. Kita lihat di sini. Nah, ini di volume A. Ini C kita buat sistem operasi. Ini A yang baru buat kita simpen folder kita. Di sini kita lihat propertinya ada berapa? Ada 30 GB sesuai dengan yang kita buat tadi. Oke, setelah tadi kita bahas software install ulang, cara bagi partisi driver, terus kenapa butuh antivirus dan segala macamnya gitu. Sekarang kita bahas ada 5 hal yang harus kalian perhatikan kalau misal kalian udah beli laptop atau beli komputer. Yang pertama itu harus dijaga kebersihannya. Jaga kebersihannya bukan kebersihan di layarnya atau di keyboardnya teman-teman ya, tapi jaga kebersihan di bagian dalamnya. Apalagi kita yang punya laptop gaming, ini pasti kipas kita di dalam komputer ini bakal sering banget kotor karena dia kan muter terus, ngisep angin terus, ngisep debu terus di dalamnya. Jadi itu kalau debunya numpuk itu bahaya, makin lama numpuk, kipas kita nggak gerak. Kalau kipas kita nggak gerak, otomatis sistem pendingin kita itu nggak bekerja dengan baik, kenanya nanti di prosesornya bisa meledak, bisa meleleh, dan udah banyak kasusnya. Aku sendiri banyak punya temen-temen yang kejadian kayak gitu. Kenapa? Karena simpel aja, mereka males ngebersihin isi laptopnya. Yang kedua adalah hindari panas berlebih. Jadi kalau kita pakai komputer tuh ya, aku saranin kita beli penyangga komputer ini. Jadi dia disangga nanti bagian bawah komputernya. Tapi ini kalau yang pakai kipasnya itu kipas pendingin itu di bawahnya. Tapi kalau kalian yang pakai kipas pendinginnya itu ada di belakangnya, ada di samping-sampingnya, itu nggak perlu pakai cooling pad lagi ya, cooling pad namanya. Yang penting kalian jaga output kipas kalian ini jangan terhalang sama benda-benda lain. Jangan sampai terhalang. Aku pernah punya laptop dulu karena aku narok simpel aja, aku cuma narok buku di samping laptopku. Sementara output angin yang keluar, angin dari cooler laptopku ini itu di samping dia. Jadi ketutup pakai buku, anginnya itu artikulasi anginnya tuh nggak lancar gitu. Udah anginnya keluar, malah masuk lagi angin panas tadi, malah muter-muter dia. Walaupun kipas kita mau sebersih apapun kipas kita, kalau udah kejadiannya kayak gitu, pasti tetap prosesor kita bakal kena atau panas. Satu lagi soal panas berlebih atau overheat ini, kita yang punya laptop jangan pernah main di atas tempat tidur atau di tempat-tempat yang kain lah di bawahnya itu jangan teman-teman. Kalau bisa mainnya itu harus di atas meja. Sekalian kita kan perbaiki postur tubuh ya di atas meja gitu. Habis itu matikan komputer dengan benar. Ini banyak sekali orang yang kalau pakai komputer itu mereka nggak shutdown-nya itu dari tombol Windows ini, terus klik shutdown. Banyak dari mereka misal langsung ke tombol power, atau laptopnya nih lagi hidup-hidupnya ini belum ditutup aplikasinya segala macam, langsung ditutup gitu aja. Itu komputernya bakal masuk ke dalam keadaan sleep. Nah, di sleep inilah kebanyakan orang itu malah rusak laptopnya. Kenapa? Karena waktu sleep itu sistem masih berjalan semua. Sementara software yang dibuka tadi mungkin berat-berat, software CorelDRAW, software Blender lagi ngerender dia segala macam, ditutup tiba-tiba berhenti semua sistem. Sementara sistem di dalam itu masih maksa terus buat ngelakuin proses-proses yang sedang berjalan gitu. Itulah bikin umur komputernya itu nggak awet gitu. Selanjutnya itu pakai antivirus yang kayak udah aku jelasin tadi. Antivirus ini wajib banget dipakai biar komputer kita nggak kena virus. Terus ya gitulah, data-data kita diambil gitu. Terakhir kali itu ada orang mungkin laptopnya nggak pakai antivirus ya, akhirnya data satu negara kebobolan. Itu lucu juga sih. Terus selanjutnya itu update sistem ya, sistem operasi kita juga harus diupdate teman-teman, karena beberapa software itu mungkin
perlu sistem operasi terbaru untuk dijalankan. Terakhir yaitu di kelistrikannya, pakailah stabilizer atau UPS kalau misal kalian tinggal di daerah yang mungkin daerah-daerah pedalaman yang listriknya itu nggak stabil gitu, atau mungkin kalian tinggal di rumah kalian kalau misal ada petir itu lampunya kedap-kedip. Nah, itu wajib pakai stabilizer atau UPS. Kenapa? Supaya kelistrikan dari komputer kalian ini nggak bermasalah gitu. Kebanyakan karena listrik nggak stabil, power supply dari laptop, dari komputer, dari PC itu hancur teman-teman, karena nggak sanggup nahan listrik yang kedut-kedut, kejang-kejang dia listriknya. Oke, itu aja 4 hal dari aku setelah kita punya laptop baru. Sampai bertemu di video selanjutnya.